Halo semuanya, perkenalkan saya Anwar. Di video kali ini kita akan membahas tentang struktur aplikasi dari Y. Jadi aplikasi Y itu menganut MVC, yang dimana model itu kan merepresentasikan data, logika bisnis, serta aturan yang ada. Lalu untuk view-nya itu merepresentasikan masukan atau keluaran dari model. Nah, lalu untuk controller sendiri, dia itu menerima masukan yang dari model itu diarahkan ke view-nya. Nah, selain MVC, aplikasi Y juga memiliki entry script. Jadi entry script ini untuk step awal untuk aplikasinya. Biasanya namanya itu untuk index.php tersebut. Lalu untuk application, yaitu objek yang dapat diakses secara global. Jadi ini objek mengelola berbagai komponen dan mengkoordinasikan mereka untuk memenuhi sebuah request. Nah, untuk komponen application merupakan objek-objek yang tergabung dengan application dan menyediakan berbagai layanan untuk memenuhi request. Lalu untuk modul, yaitu paket yang di dalamnya terdapat MVC secara komplit. Sebuah aplikasi Y dapat dibuat dan dikelola menjadi beberapa modul. Jadi untuk yang sebelumnya kita praktekkan itu masih satu modul, jadi dia bisa dipecah ke beberapa modul yang masing-masing di dalamnya itu ada model view controller sendiri. Lalu untuk filter, dia itu merepresentasikan kode yang perlu untuk dijalankan sebelum atau sesudah sebuah request ditangani oleh controller. Jadi filter itu misal kita mau ngefilter nama ya. Jadi sebelum nama itu diproses oleh controller, kita filter dulu. Misal namanya itu harus angka depannya harus huruf kapital, atau misal password harus memiliki karakter, angka, ataupun special karakter seperti itu. Jadi kalau selain itu kita nge-throw error atau nge-message bahwa password tidak boleh, harus menyesuaikan format, kan seperti itu ya contohnya. Lalu yang terakhir itu widget, objek yang biasanya dilekatkan pada view untuk mempermudah pembentukan tampilan. Jadi widget itu digabung ke view untuk mempermudah pembentukan tampilan. Maksudnya widgetnya itu bisa di custom seperti itu. Jadi untuk mempermudah. Nah, jadi strukturnya diagramnya seperti ini. Jadi yang pertama kan entry script. Dia tuh ini maksudnya satu entry script memiliki satu application. Seperti itu. Jadi satu entry script itu mengakses satu application yang tadi application itu objek yang dapat diakses secara global. Nah, satu application itu bisa memiliki 0 hingga banyak aplikasi komponen. Jadi kan dia mau dipecah atau tidak gitu kan terserah ya. Bisa 0 atau banyak. Lalu aplikasi sendiri dia punya modul. Nah, modul juga sama, hubungannya 0 atau banyak. Jadi application itu bisa memiliki 0 atau banyak modul. Nah, di modul sendiri dia bisa memiliki modul lain. Jadi ini kan anak panahnya melingkar ke diagram itu sendiri. Jadi satu modul itu bisa memiliki banyak modul di dalamnya, dan satu aplikasi bisa memiliki 0 atau banyak modul. Nah, lalu ini untuk application itu minimal memiliki satu atau banyak controller. Jadi minimal satu controller atau banyak. Nah, hubungannya kalau misalnya di model sendiri, model itu bisa memiliki 0 atau banyak controller. Jadi kalau dia misalnya nggak punya controller itu juga bisa. Nah, berarti kan dia nggak wajib sepertinya. Nah, kalau filter ini dia juga sama hubungannya dengan controller, 0 hingga banyak filter. Jadi kalau nggak dipakai, diimplementasikan juga tidak apa. Nah, di controller sendiri dia ada hubungan dengan view dan model. Nah, untuk view juga kan hubungannya 0 hingga tak hingga, untuk model 0 hingga tak hingga. Jadi bisa hanya memiliki view atau hanya punya model satu controller itu hubungannya. Nah, di view sendiri kan dia bisa punya model.
model. Jadi kalau nggak pakai model, ya bisa aja. Jadi view-nya tinggal nampilin data statis, gitu kan boleh-boleh aja. Nah, di view sendiri dia punya ada dua lagi hubungan. Yang tadi kan widget. Widget itu untuk apa ya, kayak templating gitu. Jadi kalau mau dipecah ke widget bisa, tapi kalau mau dijadiin satu di view, semua komponennya juga boleh aja, boleh-boleh aja. Lalu untuk aset bundling itu untuk menaruh aset, misal gambar atau ya contohnya gambar gitu ya. Nah dia kan hubungannya juga sama lalu data indah terhadap view maupun widget. Nah entry script itu merupakan mata rantai yang pertama dari aplikasi Y, baik yang web maupun yang konsol, harus minimal memiliki satu, bukan minimal ya, memang harus satu entry script. Entry script di web kan biasanya index.php, jadi ini file yang pertama diakses. Nah ini kan berhubung harus diakses ya, jadi harus dimasukkan jaringan web yang bisa diakses. Jadi entry script biasanya digunakan dalam berikut: mendefinisikan konstanta global, komputer atau loader. Nah itu maksudnya di dalam entry scriptnya itu dia itu ya apa isinya ini tadi definisi konstanta global atau komposer seperti itu. Dia itu ada di, kalau yang basic ya, template basic itu ada di /web/index. Nah ini itu entry scriptnya. Nah dia kan isinya ini ada autoloader, terus import library-nya, terus dia kan untuk mendefinisikan apa environment-nya, development atau production. Ini dia kan konfigurasi instan dari aplikasinya, buat konfigurasi dan ini proses permintaannya di application run yang ini. Nah ini sebagai note saja. Jadi Y2 ini enggak sekedar untuk aplikasi web ya, tapi juga bisa untuk aplikasi basis konsol, jadi CLI gitu. Lalu, nah ini contohnya tadi yang sudah saya tunjukkan. Nah, application itu merupakan objek yang mengolah keseluruhan struktur dan siklus hidup dari aplikasi Y2. Setiap aplikasi ini punya satu objek aplikasi yang dibuat di entry script. Jadi ini tadi kan application yang dibuat di entry script di index. Jadi kita initiate application tadi di entry script-nya. Nah, jadi objeknya ini kan sifatnya global. Aksesnya bisa di $app. Jadi konfigurasi dari aplikasi juga akan dimuat bersamaan dengan pembuatan aplikasi di entry script-nya. Nah, konfigurasi aplikasinya itu di web.php. Nah, ini kan di ini tadi. Jadi dia itu diimport bersamaan saat dia menjalankan entry script-nya. Jadi dia juga mengimport konfigurasi ini. Lanjut. Nah, application property. Jadi properti dari aplikasi Y dapat diakses melalui Y, nama property. Jadi contohnya ini required property, yaitu di base application ID. Jadi menyimpan aplikasi ID dari aplikasinya. Jadi dia itu sifatnya unik untuk membedakan aplikasi satu dengan lainnya. Jadi mungkin jadi secara default sudah terisi, jadi tidak perlu diisi ulang. Base adalah properti yang digunakan untuk menentukan root directory aplikasi. Nah ini root directory-nya, misal di sini di basic kan di folder C ya.
Jadi ini untuk properti lain ada name, komponen, modus, dan default root. Oke, seperti itu. Nah, ini untuk yang aplikasi komponen. Jadi aplikasi Y itu dibentuk dari beberapa komponen yang menyediakan layanan yang berbeda-beda. Misal, ada komponen namanya URL Manager. Dia itu bertanggung jawab untuk menentukan rute dari sebuah request. Lalu ada komponen DB, menyediakan layanan terkait dengan penggunaan database, dan lain sebagainya. Jadi komponen dari aplikasi ini akan dibuat ketika digunakan pertama kali. Jadi selama tidak digunakan, dia tidak akan membebani web server gitu. Selama tidak digunakan. Contohnya ada beberapa komponennya. Yang pertama ada DB untuk database, error handler untuk menangani error maupun exception, dan user untuk menangani autentikasi. Untuk yang selanjutnya adalah controller. Jadi controller adalah bagian dari MVC yang tugasnya adalah menerima permintaan dan memberikan tanggapan. Jadi menerima request dan memberikan respon. Controller akan menerima permintaan, meneruskan ke model, dan hasilnya itu nanti akan diproses di view. Jadi dia sebagai penengah antara model dan view. Jadi nama file PHP dari sebuah controller mengikuti format. Jadi ini format standarnya, konvensinya seperti ini. Jadi nama controllernya itu depannya huruf besar, lalu diikuti dengan kata controller, C-nya huruf besar. Jadi contohnya misal jurusan controller.php, C-nya besar, C-nya besar. Lalu untuk controller action. Jadi action itu ada macam-macam ya. Sebuah controller dari satu atau beberapa action. Action merupakan kata unik yang digunakan untuk membedakan action satu dengan action lainnya. Jadi contohnya action itu misal kita di pertemuan sebelumnya udah mencoba key. Jadi kita lihat controllernya student. Nah, action itu ini action index berarti untuk menampilkan index kan yang tadi itu menampilkan list mahasiswa. Untuk view itu menampilkan view misal satu mahasiswa dengan ID tertentu, untuk grade, untuk update, dan juga yang terakhir adalah delete. Jadi dia memiliki actionnya masing-masing. Yang itu kan diarahkan ke view ya. Jadi view. Nah, ini untuk best practice-nya controller. Jadi di dalam aplikasi yang didesain dengan baik, controller biasanya berukuran sangat kecil dan untuk setiap action hanya berisi beberapa baris kode saja. Jadi controllernya itu berukuran sangat kecil. Jadi dia hanya hanya melakukan action yang sekiranya diperlukan saja untuk controller tersebut. Jadi tidak melakukan banyak hal. Jadi kalau bisa controller jangan dijadiin satu semuanya. Untuk apalagi kalau misal modelnya banyak, jadi satu controller itu kurang baik ya. Nah, untuk setiap action jadi dia itu hanya dikit baris kodenya. Dikit ini maksudnya nggak harus literally dikit gitu ya. Tapi dia setidaknya hanya boleh melakukan satu tugas yang sesuai dengan nama actionnya. Jadi kalau create dia hanya boleh create saja. Untuk update dia hanya boleh update, nggak boleh melakukan hal lain di luar itu. Oke, seperti itu untuk best practice-nya. Dan untuk kebersihan kodenya juga seperti itu konsepnya. Oke. Oke, lanjut ke model. Jadi model adalah bagian dari MVC.
Jadi model ini untuk representasi dari data, aturan-aturan, dan logika bisnis. Jadi model ini biasanya kan dihubungkan dengan tabel di database, ataupun bisa juga berdiri sendiri. Jadi model itu bisa punya atribut level, qualification row, dan lain sebagainya. Atribut itu representasi data dalam sebuah model. Model dihubungkan dengan tabel, otomatis menjadikan seluruh field dalam tabel tersebut sebagai atributnya. Contohnya seperti ini. Untuk model yang sebelumnya kita buat di pertemuan sebelumnya, misal student. Jadi dia kan atributnya itu ada ini kan ada dia punya itu ya rules juga ya kalau yang generate dari Jim. Lalu terus atribut level yang dia itu menyesuaikan dari isi database. Oke, seperti itu. Jadi kalau di sini contohnya atributnya itu ada tes dan coba di jurusan. Lalu lanjutannya, atribut level adalah level yang ditampilkan pada form untuk setiap atribut. Jika model dibuat menggunakan key, maka semua field dalam tabel, nah ini kan otomatis ya, kalau pakai key atribut levelnya, yang itu dari atribut level, nah ini otomatis semuanya dari database. Dan untuk validasi setiap data, nah ini misal untuk validasinya ada di contoh screen di tampilan slide-nya. Misal untuk nama jurusan dia kan aturannya maksimum 255 karakter. Jadi untuk email maksimum 50 karakter dan lain sebagainya. Oh ya di sini juga ada sih. Jadi untuk age itu kan harus integer. Terus kalau name address itu tipenya string maksimum 50 karakter. Nah untuk best practice dari model sendiri itu model itu boleh berisi atribut untuk merepresentasikan datanya dan juga bisa berisi validasi. Jadi yang role tadi itu tujuannya untuk memastikan validitas dan integritas dari suatu data yang diproses. Jadi dapat berisi metode-metode untuk implementasi logik bisnis dan seharusnya tidak menghasilkan request, session, atau environment data yang lain secara langsung. Nah ini data ini harus diproses oleh controller, tidak boleh model yang menghandle ini request dan lainnya. Jadi seharusnya dia juga tidak boleh berisi kode HTML karena itu untuk urusan HTML itu ada di dalam view. Dan yang terakhir tidak memiliki skenario yang terlalu banyak. Jadi kalau bisa model hanya representasi satu data ya, jangan terlalu banyak data di dalamnya. Lanjut kita ke view. Jadi view adalah bagian dari arsitektur MVC yang digunakan untuk menampilkan data ke pengguna. Jadi view itu dibentuk menggunakan gabungan dari PHP dan HTML. Kalau kita contohkan di sini view yang telah dibuat, nah dia kan kalau dilihat kan dia itu gabungan HTML. Jadi misalnya di HTML yang kita ganti tadi kan dia itu tipenya A, tipe anchor, kelasnya BTN success. Nah untuk stringnya, teksnya itu tambah student. Nah seperti itu. Lalu untuk misal ini untuk pertimbangan keamanan, jadi untuk menghindari cross-site scripting atau XSS ya, terapkan metode pemeriksaan untuk menampilkan data yang dimasukkan oleh pengguna. Nah tujuannya biar nggak kena ini cross-site scripting. Jadi perlu di-encode dulu untuk menampilkan data teks. Jadi gunakan metode HTML purifier untuk menampilkan datanya. Jadi
Contohnya kalau set scripting itu misal kita ada form ya, form HTML. Nah, isiannya itu sama pengguna diisi misal script dari JavaScript gitu. Atau masukkan query SQL itu juga termasuk. Nah, jadi dari teks inputan user tadi kan perlu di purify, jadi apa ya, dijadikan teks secara literal gitu. Jadi dia itu dianggap teks, bukan dianggap misal kalau script berarti dianggap JavaScript itu bukan. Jadi benar-benar dianggap hanya sebuah teks mentah saja. Lalu view dapat dirender dari controller. Jadi harusnya lewat sini, lewat controller. Jadi dari controller sebuah view dapat dipanggil salah satu berikut. Jadi ada beberapa metode untuk merendernya. Yang pertama ada render parsial. Jadi untuk memanggil view tanpa layout, render ajax. Jadi dia mengikut sertakan semua JavaScript dan CSS. Untuk render file dan render content ini jarang digunakan. Jadi ini untuk merender file sesuai namanya dan render content. Jadi beberapa view yang dirender dari sebuah controller yang sama harus diletakkan di dalam sebuah directory yang sama pula. Nah kan dia itu harus dijadiin satu tempat yang misalnya student kan jadi satu semua di folder student. Untuk index, create, update, view, dan form dan seterusnya. Oke, lanjut. Kemudian ada layout. Layout adalah view spesial yang digunakan untuk menampilkan bagian yang sama untuk semua atau beberapa view yang ada pada sebuah aplikasi. Jadi secara default terdapat sebuah layout dengan nama main.php. Jadi ini layout main.php. Secara defaultnya sudah ada kayak ini. Jadi layout ini untuk apa ya? Tampilan yang ada di setiap halaman ya. Jadi contohnya misal ini, contohnya menu. Misal menu kan di setiap halaman pasti muncul. Misal navbar gitu, nah itu diletakkan di layout ini di main.php. Contohnya kalau yang mudah ada bawaannya. Lalu filter. Filter merupakan sebuah objek yang dieksekusi sebelum atau sesudah action pada controller. Jadi filter itu digunakan dengan meletakkannya di dalam metode behavior pada sebuah controller. Jadi contoh built-in filter yang digunakan adalah access control. Jadi ini access control. Jadi itu gunanya untuk memastikan pengguna itu mengakses action memenuhi syarat tertentu. Nah ini contohnya kan di ini akses kontrolnya itu dia itu hanya bisa dia itu bisa mengakses create dan update jika rule-nya dia sudah apa ya sudah login ya. Jadi sudah authenticated. Jadi dia baru di allow setelah dia udah authenticated. Jadi kalau dia belum login ini nggak muncul menu 2 ini dan update. Yang contohnya filter itu yang berguna kemungkinan akan dipakai adalah HTTP cache untuk implementasi caching di sisi klien, sementara untuk package implementasi caching di sisi server. Lalu kemudian ada aset. Aset pada aplikasi ini merupakan file yang menjadi referensi dari sebuah halaman web. Jadi contohnya ada CSS dan JavaScript. Jadi untuk dapat digunakan sebuah aset harus diletakkan pada directory yang dapat diakses dari internet. Nah kan, jadi dia harus directory yang bisa diakses di internet supaya dapat ditampilkan. Lalu pada aplikasi ini direkomendasikan untuk mengelola aset menggunakan aset bundle.
Jadi asset bundle itu sebenarnya file CSS dan JavaScript tidak secara langsung diinputkan dalam view. Jadi dia harus pakai asset bundle ini. Asset bundle diinputkan pada view dengan memanggil metode register. Nah ini kan caranya dia ini tuh bikin asset bundle dengan nama class-nya font awesome asset yang isinya itu kumpulan dari ini misal. Nah itu untuk CSS dan JavaScript-nya dimasukkan di kelas ini asset bundle, dijadikan satu, dikumpulkan seperti itu. Nah lalu di view-nya itu dia nge-import ini tadi asetnya ini tadi. Ini beda ya, ini kalau harusnya kan font awesome asset. Kemudian register untuk meregister di view yang ingin menggunakan asetnya tadi. Nah, sekian untuk materi kali ini. Ini untuk latihan bisa dicoba untuk memperdalam pengetahuan. Oke. Sekian pertemuan kali ini yang membahas tentang struktur aplikasi. Terima kasih.